Goosebumps from your wild eyes when they're watching me. Shivers dance on my spine, head down to my feet. Swimming. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini, Indonesia menganut sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi RIS. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bijin Forms Federal Overlap, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PERI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Jakarta, yang dideklarasi pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan Permesta atau Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasi oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol V.J. Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Latar belakang pemberontakan PERI dan Permesta umumnya semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis dan berorientasi Jawa. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonom daerah yang lebih luas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Munculnya pemberontakan PERI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Maguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel V.J. Sumual. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Safrudin Prawira Negara,
Burhanuddin Rahab dan Muhammad Nasir. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syahruddin Prawira Negara. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. 1. Persoalan negara federal dan BFO. BFO negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO atau Binnenkomst Federal Overleg mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tanjudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Sejarah pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Pura Direza dan RT De Zumhana Negara Pasunda. Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan DRT Mansur Sumatera Timur yang bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO, selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan RIS. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Proses disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan antara tahun 1948 sampai dengan 1965. Itu saja telah mengakibatkan pada
banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campur bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia untuk mengantisipasi integrasi yang sudah terjadi terulang. Sebagai generasi muda, bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan. New York back in August, 10th floor balcony. Smoke is floating over Jane and Granite Street.